Kita akan tanya-tanya sama Akbar, persiapannya itu apa aja sih sebenarnya kalau yang di Acquire lakukan? Sebelum melakukan project itu persiapannya apa aja, dan kemudian dalam menentukan siapa setternya. Hari ini kan setternya gua, Ukman, sama si Tri. Kemudian dalam persiapan bahan itu bagaimana? Kita akan belajar tentang itu, tentang manajemen project lah ceritanya. Kita bareng-bareng Akbar nanti. Oke guys, stay di channel paling terkenal semuka bumi, Acquire untuk Indonesia. Uniknya di Acquire gitu Bang Di. Apa tuh? Kita boleh dibebasin. Dibebasin milih vendor apa aja? Iya, selama itu hasilnya oke, bagus, budget masuk. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti Jangan kan gua nih yang sekarang jadi manajer. Siapapun yang berani misalnya, Bang, gua mau jadi manajer. Pasti dibolehin sama bos kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten apa sih namanya nih ya? Konten project yang sangat membosankan. Yang viewersnya cuma 2000. Hari ini kita malam minggu berada di pusat kota Jakarta. Kita ada di mana ini? Apa sih namanya, gedung apa sih ini, bro? Graha Semesta Insani. Entah ini tempat apaan, cuma kantornya beda-beda di tiap lantai. Pokoknya dari pengelola gedung kita disuruh bikin paludarium. Ada project, bukan paludarium sih sebenarnya, ini shallow tank. Jadi kita nggak bisa bilang ini paludarium sebenarnya, ini shallow tank. Shallow tank kita ada dua. Yang pertama itu ada 300 cm dari 3 meter, sama ada yang tank 180 cm. Jadi ada dua di satu tempat di Graha Insani. Lo taunya nama depan, nama belakang. Jadi kita hari ini ada berapa orang sih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, PIC-nya sekarang ini ada si Akbar, manajer project-nya. Yes. Jadi kita nanti akan perkenalkan Akbar, bagaimana kegiatan Akbar dalam melakukan manajer project. Kalau lu ngeliat project gue mau pasti bosen gitu kan? Kita ngeliat Akbar aja. Hari ini, konten hari ini kita akan melihat Akbar sebagai manajer project, kerjanya ngapain aja kalau manajer project di Acquire. Itu seru nggak sih? Kayaknya seru, daripada lu bosen ngeliatin kita nyeting aja gitu kan. Nggak, nyeting mah begitu-gitu aja sebenarnya, nggak ada yang menarik gitu. Semua orang pasti bisa dan lu juga pasti bisa gitu. Cuma untuk membuat settingan ini di apa namanya, di level-level tertentu yang lu harus bisa mengerjakan ini dalam manajemen yang bagus. Nah, itu yang pasti lu belum pernah ada pelajarannya di situ gitu kan. Nanti lu akan tanya-tanya, kita akan tanya-tanya sama Akbar, persiapannya itu apa aja sih sebenarnya kalau yang di Acquire lakukan gitu. Sebelum melakukan project itu persiapannya apa aja, dan kemudian dalam menentukan siapa setternya. Hari ini kan setternya gua, Ukman, sama si Tri gitu. Dalam menentukan setternya itu bagaimana? Kemudian dalam persiapan bahan itu bagaimana? Kita akan belajar tentang itu, tentang manajemen project lah ceritanya. Kita bareng-bareng Akbar nanti. Karena dia lagi sibuk, ya lu ngelihat bagaimana proses pengerjaannya aja dulu. Nanti kita cerita-cerita sama Akbar. Oke guys, stay di channel paling terkenal semuka bumi, Acquire untuk Indonesia.
project kali ini kita akan mewawancarai Akbar karena kita udah bosan membahas tentang project lagi. Tapi project ini memang agak spesial sih karena ada Akbar sebagai manajer project. Kalau lu misalnya pernah ngikutin selalu ngikutin videonya Akbar, pasti udah kenal Akbar. Akbar pertama kali ikut kita di Surabaya ya kan ya. Hari ini kita sudah berada di dalam bus bersama Akbar. Halo. Escaping guys. Malu aneh. Cium dong. Oke, Akbar ini pertama kali ngikut kita di Surabaya sebenarnya. Sekarang dia udah jadi manajer project di Acquire. Ngeri kagak? Yeah. Akbar proving sudah terbukti gitu. Ini Bar, gue mau cerita sama teman-teman di rumah nih. Kalau gue cerita tentang soal masalah settingan kan pasti teman-teman di rumah udah pada bosen kali ya. Iya. Udah banyak juga orang yang sudah bisa bikin model kayak kita ini, bro. Banyak. Nah, sekarang kan permasalahannya apa yang mereka tidak mengerti adalah mungkin orang profesional macam kita ini kan pasti kita mengatur gitu ya. Ngatur apapun yang kita bawa, apapun yang siapa yang akan kita ajak bekerja sama kan kita diatur nih. Pasti ya. Nah, pertama kali yang lu atur itu waktu ketemu budget. Ini pasti ada tim marketing kan? Ada tuh. Nah, tim marketing langsung ngasih ke lu nih. Ditentuin sama Wandi. Akbar jadi manajer project. Yang pertama kali lu lakuin apa tuh? Yang pertama gue lakuin, Ya. pertama adalah kita nanya budgetnya dulu. Nanya budgetnya, itu pasti ya. Biar aman nih, biar aman. Nanya Karena kan budgetnya. kita belanja segala macam butuh budget. Oh iya bener. Habis itu kita udah dapat budget nih, Ah, kan pasti perusahaan butuh untung dong. iya jelas. Jelas. Ah. Nah, kita punya nih budget maksimal yang dikasih. Oke, itu yang nentuin perusahaan kita kan? Iya, kita punya margin sendiri. Oh, jadi perusahaan, woi, gua maunya segini gitu kan? Iya, Ada budget maksimal segini. segini. Maksimal segini lo kerjain gitu ya? Jadi, Terus? nah udah dapat budget maksimal begitu, Mm-hmm. baru kita tentuin nih kabinet kita pakai bahan apa, kacanya gimana, mungkin nggak kita pakai yang high atau Oh, gimana. oke. High Tapi quality ya? Ya, tapi biasanya sama tim marketing kita itu udah diatur. Oh, udah diatur? Udah diatur. Oh, karena harga menyesuaikan kualitas. kualitas. Oke. Terus? Tinggal kitanya di lapangan Hmm. buat ngurangin operasional. Oh, biar dapat cuannya agak banyak Biar gitu ya? fee kitanya dapat. Lebih agak gede. Tapi tetap ya. Apa tuh? Untuk kualitas barang, bahan segala macam kita nggak kurangin. Nggak kurangin. Kan itu sudah sesuai dengan perintah perusahaan kan? Udah sih, udah standar kita. Standar perusahaan. Jadi lu nggak bisa ngapa-ngapain itu kan? Udah nggak bisa ngambil dari harga barang. Udah nggak bisa. Berat. Bisa. Kita nyari-nyari vendor. Oh, vendor. Oke. Nyari diskon. Nyari diskon dari vendor. Kalau misalnya Udah beli banyak. kalau misalnya kita beli banyak terus tim kita juga kekurangan kan? Iya. Kalau misalnya tim kita terbagi terlalu banyak, akhirnya satu project ini kita nggak dapat manpower yang banyak gitu kan yang bisa Itu bantu kita. kerjain ini, makanya ada vendor gitu ya. Iya. Oh, jadi vendor juga lu yang nentuin? Bukan sih, sebenarnya kalau misalnya tim kita ada yang punya, nah yang uniknya di Acquire gitu Bang Dia. Apa tuh? Kita boleh dibebasin. Dibebasin milih vendor apa aja? Iya, selama itu hasilnya oke, bagus, budget masuk Wis. dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti Jangan kan gua nih yang sekarang jadi manajer. Siapapun yang berani misalnya, Bang, gua mau jadi manajer, pasti dibolehin sama bos kita. nah, kalau menentukan setter dan asistennya itu gimana? Kalau untuk asisten, Ya. itu biasanya si setter yang milih. Cuman biasanya kalau untuk kita jadi manajer project gini ya, yang agak sulit itu adalah kita kayak ngatur waktu. Ngatur waktu, oke. Terus kondisi di lapangan yang kita nggak pernah tahu nih. Ya, itu kan ya Kan ada faktor X lah, ya segala benar. macem. Itu sih yang harus kita selalu punya plan A, plan B. Ya. Terus kalau misalnya masalah desainnya, yang itu yang menentukan siapa nanti? Desain biasanya dari tim marketing kita udah ada. Oh, iya. Jadi marketing udah ngasih tawaran kali ya ke klien. Pasti klien juga nanya kira-kira bagusnya apa ya, gitu kan ya? Biasanya selalu ada referensi. Ada referensi gitu kan. Referensi, udah dapat referensi, klien suka yang referensinya. Referensi itu dikasih ke setter supaya nyetingin yang model yang kayak gitu ya. Iya. Oke, pantes aja. Jadi gue di Acquire tuh ngerasa nggak bebas. Iya, sebenarnya Sebagai setter, kita itu merasa terkungkung. Kebebasan kita berekspresi terhadap kanvas itu tersunat. Tapi memang karena permintaan klien kan ya. Ya udah benar. Klien is number one. Gue dibayar ya.
Kalau misalnya tank gua sendiri ya nggak apa-apa gitu kan ya. Suka-suka Suka-suka gue ya. Tapi kalau misalnya kan tank klien ya. Ya benar juga, benar. Dia Terus pas klien bayar, ya lo harus ngikutin. iya benar. Selama gue dibayar kan gue tinggal ngikutin aja apa yang disuruh kan. Tapi kita sebagai profesional nih, Iya dong. kita harus ngasih tahu juga Bahwa nggak semua yang customer mau bisa dilakukan. pastikan ada plus minus yang harus kita info. Bener, itu juga sih sebenarnya yang perlu kita edukasi sama sama khalayak ramai sih sebenarnya. Apa yang lu lihat sebenarnya yang ada di Google apa segala macamnya. Kalau misalnya lu ngelihat warna merah merona, kemudian ada paludarium yang bagus banget dengan kondisi tanpa masalah, itu sebenarnya hanya ada di keperluan foto atau pada saat-saat memang momennya lagi golden. Iya. Gitu kan, tapi kita nggak si penikmat foto itu atau yang melihat foto itu juga nggak ngelihat prosesnya bagaimana untuk mencapai golden moment tadi. Itu dia yang kita lakukan adalah membuat sistem supaya golden moment itu berlangsung lama. Itu bang dari uniknya. Kadang customer, oh, gua punya duit, gua mau bikinnya kayak begini, padahal tanaman dingin. Iya. Tapi mamanya masangnya di outdoor. Di outdoor, ada matahari gitu kan, ya. Iya, Gua mau tank gua bersih dari alga apa segala macam, tapi di outdoor gitu kan. Benar. Ya, challenge buat kita, tapi nggak ada salahnya kita ngedukasi si kliennya juga gitu ya, benar-benar. Tapi kan di situ juga ada keuntungan. Oke, Bapak, kita bisa melakukan hal itu, tapi maintenance sama kita gitu. Dikit lagi. Oke, jadi gitu ceritanya. Nah, terus penyediaan alat-alat ini lu beli sendiri atau ada request juga dari setternya juga nggak sih? Biasanya kalau untuk ini kan kita udah rutin ya. Iya. Biasanya sih tanpa ada ini dari setter, udah apa-apa yang dibutuhin udah kita ada nih. Oh, biasanya Karena kan yang biasanya dibeli itu aja. lebih sering ya, karena kita lebih sering ini ya. Iya, paling yang kita tanya itu adalah spek lampunya mau yang kayak gimana, Oke. sistemnya gimana, itu yang menyesuaikan. Oke. Ya. Karena benar. tiap setter itu agak beda-beda. Tiap Setter-setter aquarium semua kan punya ciri khas. Iya, benar. Ciri khas. Ciri khas. Cuma di paludarium cuma gua doang yang lulus. Pernah juara? Pernah. Ada buktinya? Ada lah. Lu ngelihat aja 2015. 2015. Ada di sini. AGA paludarium nih. AGA paludarium. Biar editor kita kerja. Nomor 5. Asal lu tahu dunia. Oke. And his name is John C. Itulah kita kerja daripada ngobrol kelamaan, ini harus kita kerjain. Tapi satu lagi nih. Apa lagi? Kita setiap manajer proyek, tiap proyek itu kita punya beberapa bagian. Ada yang khusus teknikal, Oh, ada project khusus teknikal. kaca. Oh. Ada. Tapi kan lu berkoordinasi sama mereka Iya, kan? tetap tim bian. Oh iya. Jadi iya. sebelum setter ini set up, itu ada tim kita satu lagi kayak tech bian dan tim nyiapin Merambah. segala macamnya. Tim perambah. Membuat kanvas. Membuat kanvas. Oh iya, benar. Lalu koordinasi juga ya sama mereka. Oke guys, itu saja paling. Nanti lo akan ngeliat bagaimana proses kita bekerja di sini. Terus si kameramen akan mengikuti Akbar kemanapun. Lo akan ngeliat bagaimana project manager itu bekerja. Oke guys, lanjutkan. Gue kerja dulu ya. Mohon doanya. Berapa jam kita di sini? 24 jam. 24 jam kita di sini. Lebih 24 jam. 48 jam. Wah kok, belum loh. 24 jam kita udah di sini. Sebelumnya kita udah bahas sama Akbar. Jadi apakah kamu masih berminat untuk bergabung di Aquair?
Lu harus lihat ini nih. Lu harus lihat ini. Ini project manager kita nih. Nih. Lu masih berpikir untuk bisa masuk lagi ke Aquair untuk menjadi project manager? Ya. Semua akan menjadi resiko dan tanggung jawab terhadap tempat ini adalah project manager. Jadi mulai dari kita datang sampai kita pulang itu semua adalah tanggung jawab dari project manager. Terus kamu mau ngelihat hasil yang sudah kita kerjakan? Ini ada video apa namanya ya, potongan-potongan video yang sudah kita kerjakan di sini. Ada 2 tank 24 jam. Paludarium, sebenarnya sih paludarium. Entah juga paludarium, nggak paludarium juga, tapi ya paludarium. Tapi ada 2 yang kita kerjakan hari ini. Tadi ada tank 3 meter, ada yang tank 180 cm. Ya, terus bakal ngelihat videonya, potongan-potongan videonya gimana yang sudah kita buat. Oke, lu masih mau penasaran sama nasibnya Akbar? Ayo kita tanya langsung aja lah sama Akbarnya. No. Akbar. ini. Jadi gimana, Bar? Jadi gimana apanya nih? Ini setelah 24 jam kita di sini, Bar. Ya, gitu lah Lin. Namanya project kita nggak pernah tahu. Emang di rumah. Iya, Di rumah aja masih diberisikin. Bahasanya Akbar mengerikan sekarang. Setelah 24 jam di sini dia agak sedikit jadi lebih bijak. Ini akibat faktor kelelahan. Lu bisa jadi seperti anak kecil atau bisa jadi lebih bijak. Contohnya Akbar ini, karena dia kelelahan dia lebih jadi bijak. Gitu guys. Jadi kamu masih berminat untuk bergabung di Aquair untuk menjadi project manager? Wajib lah. Wajib ini. Wajib. Lu akan menyarankan sama mereka untuk bisa jadi project manager di Aquair? Ya nggak usah diakuain. Jadi di mana? Project sendiri. Project sendiri gitu ya. Iya. Tapi minimal lu harus bisa memanajemen supaya keuntungan yang lu terima di setiap project lu itu lebih banyak. Iya. Gitu guys. Intinya manajemen waktu dan duit. Manajemen waktu dan duit kata Akbar. Gitu. Oke, kalau mau bergabung jangan dah. Kita kebanyakan orang. Iya, job lu kita kegeser ntar. Oke, gitu aja guys. Aduh, dari Jakarta Pusat, Indonesia, gua Dino. Gua Akbar. Aquair untuk Indonesia. Happy Happy escaping escaping, guys.